membutuhkan tenaga kesehatan untuk memenuhi setiap kebutuhan SDM dalam perusahaan ataupun rumah sakit. Baik, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini video profil IMDS. Lalu yang kedua ada sambutan rektor dan pemaparan profil IMDS. Yang ketiga pemaparan profil dari Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Yang ketiga, selanjutnya pemaparan profil dari Rumah Sakit Metro Hospital Group. Selanjutnya pemaparan profil dari Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Selanjutnya pemaparan profil dari Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Selanjutnya pemaparan profil dari Rumah Sakit Sentra Medika Internasional Minahasa Utara. Selanjutnya adalah tanya jawab dan dilanjutkan dengan penutup serta rekrutmen dan tes online oleh masing-masing stakeholder atau rumah sakit. Baik Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan alumni dan para rekan sejawat, kita akan mulai acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillah. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan peserta Job Fair hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Institut Medika Dr. Gigi Suherman sekaligus pemaparan profil kepada para alumni dan stakeholder, baik alumni yang dari IMDS maupun yang dari luar IMDS. Juga mau sedikit kami informasikan bahwa Job Fair ini terbuka untuk umum dalam jumlah pendaftar yang mengisi dalam Google Form sebanyak 180 peserta yang terdiri dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, lalu juga ada dari perguruan tinggi lain, Stikes Bani Saleh, Universitas Brawijaya, Universitas Singapura Bangsa, Stikes Prima Indonesia, dan beberapa perguruan tinggi di sekitar Jabodetabek. Baik, selanjutnya kepada Ibu Dr. Trisha Stianingsi, SKM MKM, kami persilahkan untuk memberikan sambutan dan pemaparan profil. Kepada beliau kami persilahkan. Baik Pak Sem, terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Ketua Yayasan Medika Bahagia Bapak Dr. Gigi Edi Suharso SHMK. Yang saya hormati juga Wakil Rektor 2 Bidang Umum Keuangan dan Kepegawaian Bapak Vincent Octavius SE. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Nersiana Setiawan SKM SK MK. Yang saya hormati Kepala Biro Kemahasiswaan Pak Samuel. Yang saya hormati juga seluruh ketua jurusan, ketua lembaga, kepala biro, dosen, dan tenaga kependidikan di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Dan yang saya hormati para pengguna lulusan, baik dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman maupun dari institusi lainnya. Di sini ada 5 rumah sakit, kalau yang saya lihat dari daftar yang ada. Yang pertama dari Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang, yang saya hormati Dr. Joyce Bara MM Mars atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Dr. Ika Soprina MKK atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong Dr. Lanjar Sugianto Mars atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Harapan Bunda Dr. Tovani MM atau yang mewakili, dan Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Internasional Minahasa Utara Dr. Teresia Tati MPH atau yang mewakili, dan Direktur Rumah Sakit Metro Hospital Group yang diwakili oleh Ibu Ratna Suryawijaya sebagai Head HRD Corporate. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah IMDS melalui Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga Kabiro Bidang Kemahasiswaan dan Alumni hari ini sudah bisa melaksanakan kegiatan job fair walaupun via Zoom. Saya berharap bahwa kegiatan ini akan membawa manfaat untuk khususnya alumni IMDS dan juga untuk alumni-alumni dari institusi yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan baik perawat jenjang diploma 3 maupun profesional dan juga kebidanan.
Alhamdulillah, kalau kami lihat memang program dari Warek 3 dan juga Biro Kemahasiswaan sudah bisa terselenggara dengan baik dan ini merupakan job fair yang kedua kalau tidak salah. Betul, Bu. Ya. Kedua ya. Dan ini merupakan upaya dari IMDS untuk memfasilitasi lulusan-lulusan dari program studi yang ada di IMDS supaya bisa cepat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan linearitas keilmuannya. Dan alhamdulillah hasil dari evaluasi kami bahwa dari 90%, hampir 100% bisa terserap dengan baik kurang dari 6 bulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan alhamdulillah satu kebanggaan juga buat kami bahwa IMDS ini didukung dan merupakan bagian dari Sentra Medica Group, di mana Sentra Medica Group ini masih satu kepemilikan dengan Institut Medica Dr. Gigi Suherman, di mana sebagai foundernya adalah Bapak Dr. Gigi Suherman dan juga Bapak Dr. Gigi Edi Suharso SHMKes. Dan alhamdulillah ini menjadi satu kebanggaan kami dan juga satu peluang yang baik bagi lulusan IMDS karena kebutuhan internal dari Sentra Medica Group juga sangat besar sehingga dipastikan ya bisa menyerap dengan baik lulusan-lulusan dari IMDS dan mudah-mudahan kami berharap bahwa lulusan IMDS ini bisa membawa nama baik IMDS ketika bekerja di Sentra Medica Group karena walaupun satu keluarga pasti yang dilayani adalah sama-sama klien mau di rumah sakit Sentra Medica Group di luar Sentra Medica Group kita akan berhadapan dengan customer ya. Customer kita, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan sehingga kualitas dan profesionalisme mutu pelayanan harus tetap dijaga. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Yana, Pak Samuel, dan seluruh tim di kemahasiswaan yang sudah memfasilitasi lulusan-lulusan kami dan lulusan-lulusan dari institusi yang lain untuk bisa bertemu dengan user ya karena belum tentu saya mengalami sendiri dulu waktu pertama kali lulus ya kebetulan S1 dari Undip, saya UI, S3 saya UI. Kalau S2 S3 karena network saya udah bagus, lebih mudah mungkin ya mengetahui profil dari beberapa institusi yang ada. Tapi waktu S1 karena yang namanya baru lulus, tidak tahu kira-kira saya ini mau kerja di mana, kemudian profil tempat kerja yang menurut saya nyaman, layak untuk saya nanti pengembangan karir di sana, terus terang terbatas sekali saat saya waktu itu gitu. Dan alhamdulillah dengan difasilitasi oleh institusi adanya job fair ini, anak-anak kita minimal mungkin yang tidak memahami atau tidak memiliki network ke beberapa institusi pelayanan kesehatan bisa difasilitasi. Dan ini juga di kesempatan Zoom Fair hari ini akan ada paparan dari masing-masing institusi sehingga di sini mahasiswa alumni dari IMDS maupun dari alumni yang lain bisa lebih mengenal profil dari institusi yang hari ini mengikuti job fair. Dan insya Allah kalau melihat profil dari yang ada sekarang, baik Sentra Medica Group maupun Metro Hospital, setahu saya sudah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan dengan baik dan sudah terakreditasi. Kalau setahu saya di Sentra Medica Group ini sudah terakreditasi paripurna dengan tipe rumah sakit publik, sehingga pelayanan yang diberikan sangat komplit ya dan juga mungkin jumlah SDM yang dibutuhkan untuk ditempatkan di sana juga sangat banyak dan ini satu kesempatan yang baik untuk lulusan semuanya dan kami berdoa mudah-mudahan segera diterima gitu ya, segera lulus rekrutmen maksudnya segera lulus rekrutmen setelah ini kan mungkin ada proses wawancara dan lain sebagainya mudah-mudahan segera lulus bisa segera mengabdikan ilmunya kepada masyarakat dan bisa membahagiakan orang tua tercinta dan bisa menggapai mimpinya untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Baik, itu mungkin Pak Samuel dan Pak Yana.
Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan job fair. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Dan harapan kami, target akhir dari kegiatan job fair ini adalah bahwa pihak rumah sakit bisa mendapatkan calon karyawan yang qualified sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak rumah sakit, dan mahasiswa pun akan mendapatkan tempat kerja yang nyaman, kemudian juga bisa memberikan apresiasi yang baik atas kinerja dan juga profesi yang ditekuni oleh lulusan masing-masing, baik untuk diploma 3, profesi nurse dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Samuel. Barangkali sebelum saya tutup ada paparan profil yang harus saya sampaikan. Mungkin bisa dibantu Pak Samuel untuk menampilkan profilnya, menampilkan PowerPoint-nya. Baik. Bapak Ibu semuanya dan para peserta job fair, izin saya menampilkan profil dari IMDS. Ini saya lihat pesertanya ada yang di luar IMDS. Mudah-mudahan bisa lebih mengenal IMDS karena kita sama-sama ya di bidang kesehatan, kami di pendidikan dan rumah sakit ini bergerak di pelayanan kesehatan. Institut Medika Dr. Didi Suherman ini merupakan bentuk baru setelah bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi awal berdiri kami berbentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tahun 2005 dan kami selalu komitmen untuk terus berkembang, untuk terus maju dan terus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Salah satunya adalah dengan menambah program studi dan juga mengembangkan kelembagaan ini dari bentuk Sekolah Tinggi Kesehatan menjadi institut. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi karena prosesnya kami sudah proses evaluasi dari evaluator untuk berubah dari institut menjadi universitas. Mudah-mudahan doa kita bersama bisa realisasi di tahun ini. Bentuk baru untuk universitas dengan nama Universitas Dr. Didi Suherman. Nah, ini perjalanan kami dari tahun 2005 hanya 2 program studi, kemudian tahun 2009 bertambah 1 program studi, tahun 2010 nambah 1 program studi, dan di 2018 cukup banyak penambahan program studinya, ada 7 program studi, ada profesi bidan, S1 bidan, S1 farmasi, S1 gizi, S1 ADM rumah sakit, S1 administrasi kesehatan, dan diploma 4K3. Kemudian tahun 2019 nambah 1 prodi lagi, diploma 4 PTT, dan terakhir tahun 2020, tahun yang lalu, dan sekarang sudah menerima mahasiswa tingkat 1, yaitu S1 fisioterapi dan diploma 4 keperawatan anestesiologi. Dan alhamdulillah yang baru saja mendapatkan izin operasional di Desember 2020 ya, namun belum menerima mahasiswa, yaitu S1 manajemen retail. Dan yang sekarang masih on proses evaluasi adalah S1 bisnis digital. Nah, 2 program studi ini merupakan program studi yang diminta atau direkomendasikan oleh Kemendikbud, ya, Kemendikbud, direktur kelembagaannya sendiri yang meminta bahwa Institut Medika Dr. Didi Suherman harus menjadi universitas dan membuka 2 program studi ini karena berdasarkan hasil analisis mungkin ya dari beberapa tim pakar di kelembagaan bahwa program studi yang salah satunya memang banyak dibutuhkan di 2020 ke depan adalah bisnis digital dan manajemen retail. Nah, bukan berarti di prodi-prodi yang lain tidak dibutuhkan ya. Kalau tenaga kesehatan, hasil survei beberapa beberapa lembaga survei menyampaikan bahwa tidak usah khawatir kalau berprofesi sebagai dikalahkan dengan adanya perubahan di revolusi industri 5.0, 4.0 maupun society 5.0. Jadi tidak akan tergerus oleh perubahan-perubahan yang sekarang aku yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan tetap bisa eksis dan insya Allah bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Ini visi kami, ada tiga value yang kami kembangkan, yaitu integritas, entrepreneur, dan unggul. Dan mudah-mudahan
IMDS ini memang selalu kami ingatkan untuk selalu mengedepankan nilai-nilai integritas, entrepreneur, dan unggul. Kenapa integritas? Karena ketua yayasan kami berharap bahwa skill itu bisa diasah. Tetapi skill yang sifatnya hard skill, yang kompetensi utama itu bisa diasah dan bisa dipelajari. Tetapi soft skill itu tidak semuanya orang memiliki. Oleh karena itu, kami selalu mengingatkan di dalam proses pembelajaran kami, tidak hanya kompetensi utama sebagai pemberi asuhan keperawatan ataupun asuhan kebidanan, namun sisi-sisi soft skill-nya yaitu tanggung jawab, disiplin, kejujuran, kemudian juga nilai-nilai budi pekerti, moralitas itu menjadi satu modal besar yang harus tetap dipegang teguh dimanapun mereka berada, termasuk ketika melaksanakan pekerjaan. Nah, itu yang kami selalu tekankan kepada lulusan kami, dan insya Allah mudah-mudahan ketika lulusan kami bergabung dengan institusi Bapak dan Ibu di rumah sakit yang ada di Sentra Medica Group maupun di Metro Hospital, tetap memegang teguh nilai-nilai integritas, entrepreneur, dan unggul sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Dan secara institusi kami, insya Allah jangan khawatir, kami sudah terakreditasi baik secara institusinya maupun program studinya. Kalau institusinya kami sudah terakreditasi B, sangat baik dengan akreditasi dari Ban PT tahun 2018, dan untuk diploma 3 kebidanan, diploma 3 keperawatan, dan profesi nurse juga sudah terakreditasi B. Dan ini menjadi satu kebahagiaan. Kemarin lulusan D3 keperawatan yang lulus tahun ini 100% lulus Bapak dan Ibu dan meraih penghargaan 7 perguruan tinggi terbaik yang menghasilkan lulusan dengan peringkat uji kompetensi 100% di seluruh Jawa Barat Banten. Jadi seluruh Jawa Barat Banten ini ada ratusan perguruan tinggi, dan salah satunya adalah IMDS ini, termasuk 7 besar yang mendapatkan lulusan UKOM 100%. Begitupun untuk profesi nurse, kemarin mendapatkan penghargaan juara 1 peringkat UKOM terbaik seluruh Jawa Barat Banten dengan jumlah persentase kelulusan 95,43%. Nah, kalau untuk diploma 3 bidan, tingkat kelulusannya 95%. Jadi ada satu yang belum lulus dan mudah-mudahan di Maret ini bisa ikut. Nah, untuk ini untuk peringkat UKOM tadi saya sudah sampaikan, peringkat 1 tingkat regional untuk profesi nurse, dan selamat anak-anakku dari lulusan profesi nurse maupun dari diploma 3 kebidanan dan dari diploma 3 keperawatan, karena kita berhasil mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari MTKI dan juga dari AIPNI dan juga dari IPK. Next slide, Pak Sam. Ya. Nah, ini mungkin kalau ingin mengetahui posisi kampus kami ada di mana, kampus utama kami ada di Cikarang. Namun ini dikatakan kampus utama karena memang kampus yang pertama kali dibangun tahun 2005. Nah, untuk pengembangan kami ada di proses pembangunan, dan yang gedungnya sudah ada namun perlu renovasi dan sedang akan direnovasi, kemarin terhenti pandemi, ada di wilayah Cibitung. Jadi kami memiliki 3 kampus, dan insya Allah semua kampus ini adalah bukan kampus kelas jauh, karena sesuai dengan izin dari LLDikti wilayah 4 untuk kampus A, kampus B maupun kampus C yang di Cibitung ini mendapatkan izin resmi dari Kemendikbud melalui LLDikti wilayah 4 juga. Jadi tidak termasuk kategori kelas jauh. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir, karena kalau ada kalau ada embel-embel di belakangnya adalah menyelenggarakan kelas jauh, pasti nanti dapat sanksi ya, dapat teguran biasanya dari LLDikti wilayah 4 bahwa akreditasinya akan dicabut begitu. Tapi insya Allah kalau kami baik kampus A, kampus B, kampus C walaupun berjauhan, secara legal aspek tidak menyalahi aturan dan tidak menyelenggarakan kelas jauh, sehingga insya Allah masih taat asas sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu mungkin Bapak dan Ibu profil dari IMDS. Terima kasih banyak atas kontribusi dari para direktur rumah sakit atau yang mewakilinya untuk hadir di Job Fair hari ini. Semoga tempat Ibu selalu sukses dan selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Dan untuk anak-anakku peserta job fair hari ini, selamat mengikuti job fair. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan langkah kalian untuk mencapai cita-cita kalian dan segera mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, dan memberikan hadiah terbaik untuk orang tua kalian yang sudah memberikan tenaga, waktu, biaya, dan perhatiannya untuk bisa mengantarkan kalian sampai mendapatkan gelar AMDK maupun nurse. Terima kasih untuk seluruh pihak, terutama Pak Warek 3 dan Pak Samuel yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Saya mohon undur pamit, tidak bisa ikut sampai selesai karena ada kegiatan yang harus saya ikuti. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Trisel Setianingsih, SKM MKM yang telah memberikan sambutan serta pemaparan profilnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3 kepada Bapak Nasyan Setiawan SKM MKM. Kami persilahkan sebelum kita pada pemaparan profil dari masing-masing rumah sakit. Pada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Samuel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Medika Bahagia, Bapak Dr. Gigi Edi Suharso SHMKes. Yang terhormat Rektor MDS, Ibu Dr. Stanisih SKM MKM. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bidang SDM Umum dan Keuangan, Bapak Vincent Octavius SE, Kepala Jurusan, Kepala Lembaga, Kabiro, Dosen, dan Teknik IMDS, Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang, Dr. Joyce Batubara MM Mas atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, Dr. Ika Soprina MKK atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Dr. Lanjar Sugianto Mas atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Harapan Bunda, Dr. Taufani atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Internasional Minahasa Utara, Dr. Teresia MPH atau yang mewakili, dan Direktur Rumah Sakit Metro Hospital Group atau yang diwakili oleh Ibu Ratna Surya Wijaya, serta lulusan IMDS dan lulusan dari institusi lain yang terima kasih pada kesempatan telah bergabung di dalam kegiatan job fair online yang diselenggarakan oleh IMDS. Tadi Ibu Rektor sudah menyampaikan terkait tujuan untuk job fair ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari rumah sakit, para alumni, baik dari MDS maupun dari kampus lain yang telah bergabung dalam kegiatan ini. Kami berharap untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung di sini bisa diterima ya sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing rumah sakit. Mungkin saya tidak panjang lebar, mengingat waktu yang terbatas. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nasyan Setiawan MKep yang telah memberikan sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan profil dari Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang yang saat ini sudah hadir Ibu Tuti Rahayu STMM, Kepala Sumber Daya Manusia dari Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Kepada Bu Tuti, kami persilahkan Ibu. Ya, baik. Selamat pagi Ibu Tuti. Baik. Izin co-host mungkin bisa di-unmute untuk suaranya. Ya. Baik Ibu Tuti, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dr. Gigi Suherman, Dr. Gigi Edi Suharsono SHMKes. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Trisel Setianingsih SKM MM dan semua jajaran manajemen dari IMDS di sini.
saya mewakili manajemen Rumah Sakit Sentra Medika, Dr. Des. Suara saya mohon maaf, jelas tidak ya Pak? Mohon feedbacknya. Sedikit putus-putus, Bu. Putus-putus ya Pak. Baik, mohon izin untuk langsung share saja ya Pak ya, karena mungkin menghemat waktu. Baik, saya mewakili Rumah Sakit Sentra Medika. Ini sedikit paparan tentang Rumah Sakit Sentra Medika. Mungkin kalau alumni sudah pada tahu ya bahwa letak kita di Rumah Sakit Sentra Medika ini di Pasir Gombong ya, kita bersebelahan ya. Saya langsung ke visi dan misinya Rumah Sakit Sentra Medika. Rumah Sakit Sentra Medika ingin memiliki misi menjadikan rumah sakit pilihan dengan memberi pelayanan yang terbaik di sekitar masyarakat di sekitar. Itu visi kita. Lalu misi kita adalah memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan informatif kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Lalu moto kita adalah kesehatan adalah prioritas kami. Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang adalah rumah sakit dengan kelas tipe B. Kami juga sudah terakreditasi paripurna, didirikan tahun 2001 pada bulan September tanggal 1. Pelayanan unggulan kami adalah Brain Cardiovascular Center, itu untuk lalu E-Center, Rehabilitasi Medik, Fisioterapi Center, dan Occupation Center. Kerjasama Rumah Sakit Sentra Medika 170 perusahaan dan 25 asuransi. Jumlah bed saat ini 200 bed. Baik, selanjutnya ini adalah Brain Neuro Cardiovascular Center. Di sini pelayanan otak, saraf, jantung terpadu. Jadi sini punya 7 perawat yang spesialis dasar ya, dan 2 spesialis jantung intervensi. Ini adalah fasilitas yang akan kita kembangkan ke depan. Tetapi memang kita belum memiliki perawat-perawat yang memiliki kasih sesuai dengan belum memiliki gitu ya, punya 3 orang dari perawat. Jadi mungkin ini adalah peluang ya. Tentunya ke depan kita akan memenuhi itu sehingga ya perawat-perawat yang masuk di Rumah Sakit Sentra Medika kalau memang dia berprestasi dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi perawat-perawat yang memiliki keahlian kardiologi dasar dan perawat cath lab. Lalu ini ruangan cath lab. Ini ada ICU. Terampil menangani pasien-pasien ICU.
Jadi untuk teman yang fresh graduate boleh memang semangat atau ingin memiliki keterampilan yang lebih di Rumah Sakit Sentra Medica punya peluang-peluang untuk itu. Tapi tentunya tidak semuanya, karena kita harus berkompetisi dengan teman-teman yang lain sehingga bisa untuk bisa menjadi perawat yang punya pengalaman di cath lab, di ICU seperti ini, ya. Ini unit hemodialisa kita saat ini tersedia 26 mesin. Untuk tenaga saat ini dibutuhkan 22 perawat yang bersertifikat pelatihan HD. Kita baru tersedia 17 perawat yang bersertifikat HD. Sampai dengan tahun ini nanti masih ada sekitar 5 orang kebutuhan kita, kekurangannya. Nah, jadi juga sebuah peluang buat teman-teman perawat yang masih menjadi perawat umum, ya. Jadi peluang-peluang dan kemungkinan depan ini akan berkembang menjadi 50 mesin. Jadi kita akan menambahkan 24 mesin beberapa tahun ke depan. Jadi untuk perawat-perawat yang fresh graduate, kalau mau melamar di Rumah Sakit Sentra Medica dan bekerja di sini akan memiliki peluang untuk menjadi perawat-perawat yang terampil. Atau kami juga menerima teman-teman dari luar yang sudah bersertifikat HD. Kami membutuhkan 5 perawat lagi untuk HD pada tahun ini yang bersertifikat. Dan kalau nanti berkembang pada tahun-tahun ke depan, tentunya kita akan menambah perawat-perawat yang bersertifikat HD. Nah, ini talasemia, HD bergabung dengan talasemia. Talasemia sih untuk saat ini masih perawatan umum, ya, tidak terlalu harus khusus. Lalu IGD kita belum terlalu banyak berkembang, ya. Saat ini perawat yang tersedia di sana ada 22 perawat. Di situ membutuhkan perawat yang bersertifikat PBGD atau BPCLS. Nah, ini adalah ruangan-ruangan yang tersedia di Rumah Sakit Sentra Medica. Ini rawat inap super VIP. Ini rawat inap VIP. Ini rawat inap super VIP junior. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin teman-teman yang sudah pernah praktek di sini sudah tahu, ya. Ini ICU. ICU kita sekarang juga berkembang. ICU kita sekarang jadi 12 bed. Untuk yang aglonema itu khusus COVID saat ini, ya. Kita sudah menambah ventilator sehingga jumlah bed yang tersedia ada 2 bed dengan 25 perawat. ICU biasa tersedia 14 perawat. Dan itu untuk saat ini memang kebutuhan tenaga medis sih cukup, ya, tetapi kami mengantisipasi jika ada pengembangan layanan ke depan. Jadi saya mempersiapkan Ya. Baik, sepertinya ada gangguan sinyal rekan-rekan semuanya. Ya, silakan Ibu Tuti, tadi agak sedikit terputus, ya, Bu.
fisioterapi center. Ini teman-teman di sini di bawah ini ada in-house. Kita beberapa bekerja sama dengan hampir 15 perusahaan. Jadi kita tempatkan di in-house clinic bekerjasama dengan kita. Nah, ini membutuhkan D3 keperawatan dan bersertifikat Hiperkes. Lalu kita juga ada medical check up ya, indoor, outdoor. Nah, untuk sekarang ini peluang yang ada untuk perawat-perawat baru lulus di in-house clinic ini, tetapi dengan bersertifikat Hiperkes ya. Lalu medical check up. Ini e-center kami. Ini instalasi farmasi butuh apoteker 13 orang, farmasian 20, admin. Tetapi ini sudah terpenuhi. Hanya ini saya menggambarkan saja kira-kira ya. Laboratorium, radiologi, menunjang kita ya, CT scan. Nah, ini pertumbuhan karyawan awalnya kita berdiri tahun 2001. Sekitar 2003 itu karyawan kita sekitar 250 orang. Lalu tahun 2006, 3 tahun ke depan, karyawan kita sekitar 270. Lalu di 2000, karyawan kita menjadi sekitar 280 orang. Lalu di tahun 2012, nama yang tadinya Rumah Sakit Mega, yang berdiri tahun 2001, bulan September tanggal 1, berubah pada Juli 2009 menjadi Rumah Sakit Sentra Medika. Ini karyawan kita di 2012 sekitar 300 orang, lalu di 2000 sekitar 370, lalu sekarang mencapai sekitar 550-an ya. Artinya saya menyampaikan ya, Rumah Sakit Sentra Medika cukup bertumbuh ya dengan jumlah karyawannya. Sudah semakin banyak menyerap teman-teman dari lulusan-lulusan perguruan tinggi. Ya, untuk saat ini sampaikan bahwa kebutuhan ketenagaan kami sih masih cukup, tetapi kami pasti untuk ke depan jika ada pengembangan layanan, terutama pada saat ada permintaan dari in-house clinic. Maaf, tes saja apakah suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih Bu Tuti. Masih terdengar ya Pak? Ya, baik. Ya, masih Bu. Itu saja yang kami ya, sampaikan. Bu. Adapun email kami, ini email kami SDM Recruitment rscentramedica@gmail.com. Jadi kalau ada teman-teman yang memang nanti berminat, silahkan ya ini. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih sebelum presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan atau sinyal pada saat Zoom ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tuti Rahayu, SCMM, yang telah memberikan pemaparan profilnya. Mungkin Ibu izin Ibu mungkin kita interaktif terlebih dahulu ya Bu. Terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti bahwa Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang ini adalah tipe B. Sudah berdiri sejak tahun 2001, terkait tadi pengembangan yang dilakukan dan kebutuhan akan tenaga kerja. Baik Ibu, ada yang chat saya, Ibu menanyakan kalau untuk proses rekrutmennya Bu dari awal sampai dengan mungkin nanti sign kontrak ya Bu ya, itu prosesnya seperti apa Ibu? Izin ada yang menanyakan Ibu, silahkan Ibu Tuti. Oh baik Pak, jadi prosesnya saat ini kami masih menggunakan untuk interview awal. Biasanya nanti dari
tim SDM kami akan menyampaikan linknya, memanggil karyawan yang bersangkutan, menyampaikan link untuk masuk dalam interview melalui Zoom meeting. Interview itu interview dengan kepala bagian SDM, dengan kepala bagian yang membutuhkan tenaga itu. Nanti setelah dari situ baru kita akan, kalau memang baik kita proses dan baik dia lulus, dia akan dipertemukan dengan Wadir SDM dan Umum untuk penjelasan gajinya. Nah, nanti kalau misalnya gaji yang ditawarkan mereka sudah setuju, baru mereka medical check up, Pak. Check up secara umum. Lalu setelah itu dilakukan juga, karena sekarang kondisinya pandemi, Pak, biar aman buat semua, aman buat pasien, aman buat teman-teman sekitarnya, juga buat dia sendiri, kita lakukan swab. Swab ini kita bekerja sama dengan tim Satgas sehingga calon karyawan tidak dibebani untuk biaya ini. Untuk medical check up itu dibebani sesuai biaya standar. Saya sih agak lupa ya harganya, mungkin sekitar 125.000 kalau belum ada perubahan, atau 150 ya, saya agak lupa. Itu masih menjadi biaya calon karyawan. Tetapi itu yang sudah fix ya. Kalau yang belum akan bergabung tidak perlu melakukan itu. Nah, setelah itu baru kita akan kabari kapan untuk tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, kita akan melakukan orientasi untuk pengenalan karyawan terhadap Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Setelah itu, setelah orientasi umum itu, baru orientasi di masing-masing unit kerja ini adalah job training. Jadi pada saat mereka bekerja, mereka didampingi dan dievaluasi oleh unit itu, oleh bisa kepala ruang unitnya. Lalu nanti ada logbook yang harus mereka penuhi. Logbook diserahkan ke SDM dan penilaiannya. Nanti kita evaluasi, kalau memang hasilnya baik, maka kontraknya dilanjutkan selama 1 tahun. Tapi kalau tidak, berarti gagal, gugur. Kalau misalnya meragukan, biasanya kita lihat 6 bulan ke depan. Kalau tidak, 6 bulan kita evaluasi masih belum bisa, ya gugur. Itu. Untuk pengangkatannya setelah 1 tahun kita evaluasi. Kalau evaluasinya memang sesuai standar kami, atau mereka memenuhi standar diminta oleh rumah sakit, mereka diangkat tetap. Begitu, Pak. Kalau misalnya kira-kira 1 tahun masih kira-kira perlu lagi, anaknya bagus tapi ada hal-hal yang belum memenuhi, 1 tahun lagi kita ulang. Kalau 1 tahun lagi tapi belum bisa memenuhi, gugur. Kira-kira seperti itu sih, Pak, sampai ininya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Izin saya menyimpulkan ya Bu, ada beberapa tahapan tadi yang dilakukan ketika rekrutmen di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Pertamanya adalah pasti pengumpulan berkas ya Bu ya. Teman-teman nanti bisa mengumpulkan lamarannya dan CV-nya ke tadi. Izin Ibu, alamatnya rekrutmen. Alamat email tadi sampaikan di ya, SDM rekrutmen RS Sentra Medika Cikarang @gmail.com. Ya Bu ya. Baik, untuk emailnya teman-teman semuanya, rekan-rekan peserta job fair saat ini, silakan di-emailkan kepada SDM rekrutmen. Saya tambahkan mungkin ya baik Ibu. Ada tambahan tadi, kalau teman-teman mau lihat di IG juga ada SDM rekrutmen RS Sentra Medika Cikarang ya. Boleh dilihat di situ Pak, di IG. Oke, baik. Jadi informasi lebih lengkapnya juga ada di IG Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Teman-teman mungkin bisa follow up karena sekarang zamannya medsos ya Bu ya. Jadi semuanya hampir punya IG semua Bu. Baik. Tadi untuk emailnya di sdmrekrutmen.rumahsakitsentramedikacikarang@gmail.com.
Baik, terima kasih Bu Tuti. Tadi yang pertama adalah berkas dulu, lalu nanti ada pemanggilan dengan interview by Zoom ya Bu ya, dengan interview dengan Zoom, lalu akan ada interview juga, pemanggilan untuk interview dengan wadir SDM dan umum, lalu nanti ada medical check up, lalu ada juga swab. Selanjutnya ketika proses itu sudah terselesaikan, maka nanti akan ada namanya penandatanganan kontrak. Setelah itu, setelah bekerja ada observasi awal, selanjutnya akan ada penilaian kinerja ya Bu ya. Ya, baik. Nah, demikian teman-teman, rekan-rekan semuanya, untuk peluang karir di Rumah Sakit Sentra Medica Cikarang memang masih banyak membutuhkan tenaga keperawatan. Mungkin izin Bu, ada pertanyaan untuk tenaga kefarmasian, apakah juga sedang dibuka Bu lowongannya Bu? Ya, baik. Izin Bu Tuti. Putus-putus ya. Suaranya putus ya Bu ya? Iya Pak. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan Bu untuk farmasi atau apoteker, apakah dibuka Bu di Sentra Medica Cikarang Bu? Apoteker saat ini masih cukup Pak. Tenaga memenuhi kebutuhan yang diminta oleh PMK 56 dan kebutuhan di rumah sakit. Jadi kayaknya sih memang belum ya. Nanti kalau ada ya kita informasikan di IG atau nanti kita sampaikan ke manajemen IMDS. Baik, baik. Terima kasih Ibu Tuti. Suatu saat butuh. Baik, izin apakah suara saya sudah terdengar jelas kembali? Barusan putus, sekarang sudah terdengar lagi Pak. Oh, baik Bu, izin. Ini agak putus-putus ya Bu. Baik. Baik Ibu Tuti, berarti untuk apoteker memang saat ini belum dibuka ya Bu ya, sesuai dengan ini kebutuhan di rumah sakit masih terpenuhi. Baik Bu Tuti, baik. Terima kasih Bu Tuti atas pemaparan profilnya. Semoga nanti rekan-rekan yang akan berminat untuk apply di Rumah Sakit Sentra Medica Cikarang dapat segera menghubungi tim SDM sehingga kebutuhan akan tenaga kesehatan bisa terpenuhi dengan segera. Terima kasih Bu Tuti untuk kesempatan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan lanjut kepada Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong, karena untuk yang Metro Hospital belum dapat bergabung dengan kita, sambil menunggu, maka saat ini untuk pemaparan profil dan kesempatan berkarir di Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong, kami akan serahkan kepada Ibu Vina. Selamat pagi Ibu Vina, apakah sudah bergabung dengan kami? Baik. Izin dari Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong, apakah sudah bergabung dengan kami? Sepertinya sudah. Baik, Ibu Vina. Ya, baik. Ibu Vina, apakah sudah bergabung dengan kami, Ibu? Ya, baik. Dengan Ibu Mika ya, Bu ya? Baik, Bapak. Baik, Pak. Mungkin kebetulan saya masih istirahat di rumah. Ya, baik Ibu. Tapi nggak apa-apa, saya gantikan sementara. Baik, baik, baik Ibu. Apakah Pak
dapat itu apa namanya company profile Cibino? Company profile-nya belum dikirimkan Ibu dari Ibu Vina. Oh iya. Saya kesulitan karena tidak Ya, disimpan. mohon maaf Ibu, sudah mengganggu waktu istirahatnya luar biasa Ibu, walaupun masih dalam masa pemulihan. Kami mendoakan cepat sembuh Ibu, biar cepat kembali pulih dan sama-sama berjuang untuk melawan pandemi ini ya Bu ya. Amin Pak. Sebentar saya ini ya, saya coba Bu Vina bisa nggak itu share ya, biar saya yang bicara. Baik. Kalau untuk yang dari Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara, apakah sudah bergabung dengan kami? Baik, mungkin izin Bu Mika sambil mempersiapkan kita change dengan Ya. Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara terlebih dahulu ya Bu. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Mika. Baik, izin sebelumnya dari Rumah Sakit Sentra Medika Internasional Minahasa Utara dengan Bapak Gio ya Pak. Ya. Mohon izin Pak, suaranya belum terdengar. Cek, suara saya udah jelas? Baik, ya. sudah jelas Pak Gio sekarang. Iya, mohon maaf Pak Samuel. Iya. Ketemu di virtual online ya Pak. Iya. Baik, untuk selanjutnya Pak Gio kami persilahkan untuk dapat memaparkan company profile dan terkait dengan kebutuhan SDM di Rumah Sakit Sentra Medika Internasional Minahasa Utara. Dan ini memang adalah rumah sakit baru ya Pak ya, baru launching kemarin kalau nggak salah. Iya betul. 2020 ya Pak? Iya betul, 2020 bulan September. Kita operasionalnya di bulan Oktober. Oke, jadi baru beberapa bulan. Nah pastinya gitu, ini kebutuhan tenaga SDM-nya cukup banyak ya Pak ya? Wah, nanti coba saya jelaskan juga ya Pak ya. Oke Pak Samuel. Baik, silakan Pak, kami persilakan untuk membuatkan company profile-nya sehingga nanti peserta job fair ini bisa melihat nih rumah sakitnya di mana, peluang karirnya apa, dan mungkin mereka yang kami kan di Cikarang nih Pak, base kami di Cikarang, mungkin pengen yang jalan-jalan atau merantau ke Manado. Iya betul. Nah, baik, silakan Pak Gio. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Samuel. Ya, sebelumnya kami mohon maaf. Sebenarnya yang nanti akan membawakan adalah Ibu Sisilia Pandian Solang, tapi berhubung beliau dalam keadaan tidak enak badan, jadi saya mewakili, gitu ya Pak Samuel. Oke. Tanpa beberapa lama-lama lagi, sebelumnya selamat masih pagi ya di sana. Selamat pagi, karena di sini sudah jam 11. Selisihnya 1 jam. Sudah siang di sini, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ketua Yayasan Dr. Gisu Herman dan para dari Institut Medika Dr. Gisu Herman, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan bagi kami. Boleh ikut bagian ya di dalam job fair online, luar biasa kegiatan dari dari Institut Medika Dr. Gisu Herman, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi selalu memperhatikan untuk para calon-calon yang mungkin sudah lulus untuk bekerja, jadi masih bisa memfasilitasi mereka semua untuk bisa bekerja.
Dan kami mengapresiasikan bagi Institut Medika Dr. Gi Soeharman untuk kegiatan seperti ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin perkenalan singkat dulu dari saya, karena kan pasti ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Asik. Jadi perkenalan singkat dari saya. Jadi mungkin nama saya Giovanni Mandey lengkapnya. Biasa dipanggil Gio, ya. Saya dari Sentra Medical Hospital Minahasa Utara bagian SDM, ya. Dan untuk saat ini yang sebagai kepala bagian SDM itu Bu Sisilia Pandensola yang tadi, yang mohon maaf tidak bisa berkesempatan hadir karena sedang tidak enak badan. Oke, mungkin langsung saja saya membawakan untuk company profile kami. Oke. Oke, saya cek dulu Pak Samuel apakah share screen saya sudah terlihat di sana atau masih posisinya seperti apa? Ya, baik Pak. Sudah jelas terlihat company profile. Ya, Pak. Sudah terlihat Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan saja karena memang kita masih ada kegiatan acara selanjutnya. Secara singkat ini company profile dari Sentra Medical Hospital Minahasa Utara yang mungkin tadi sudah disinggung sedikit dari Pak Samuel bahwa memang rumah sakit kita ini baru berdiri, sangat baru. Kalau ibarat anak baru lahir itu baru berapa bulan, ya. Jadi masih sangat-sangat baru. Kemudian visi dan misi dari kami, ya. Visinya menjadi rumah sakit yang bertaraf internasional, ya pastinya karena yang kedua misinya itu memberikan pelayanan kesehatan bermutu tinggi dengan mengutamakan keselamatan pasien. Yang kedua memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, nyaman dengan biaya terjangkau. Nah, kita pasti punya value-nya, ya. Value-nya atau RCIT, kita singkatnya itu ramah, cepat, informatif, teliti, dan hati. Moto kita, kesehatan Anda adalah prioritas dari kami. Jadi itulah mungkin untuk visi dan misi dari rumah sakit kami. Saya lanjutkan saja untuk profilnya sendiri. Nah, ini untuk struktur organisasi yang ada di Sentra Medical Hospital Minahasa Utara. Ya, jadi mungkin saya tidak akan jelaskan secara detail di sini. Ya, saya lanjutkan saja untuk, jadi yang mungkin belum pernah ke Manado. Jadi walaupun sebentar ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini untuk yang mungkin belum pernah ke Manado. Jadi ini adalah rumah sakit dari Sentra Medical Hospital Minahasa Utara. Kemudian, ini kurang lebih diresmikan sejak 19 September 2020. Ya, kita ada tipe kamar dari Super VIP kurang lebih jumlahnya 13. Kemudian VIP 12, kelas 1, 24, kelas 2, 38. Kelas 365 ada ICU, jadi totalnya ada 206. Kemudian selanjutnya, jadi kita untuk fasilitas yang ada, yaitu ada IGD 24 jam dan ambulans, kemudian rawat jalan, ya, kemudian rawat inap, ruang perawatan intensif, 10 ruang operasi, ada radiologi, laboratorium, bank darah, instalasi farmasi, kemudian fasilitas dan layanan unggulan lainnya. Nah, ini contoh untuk foto yang mungkin tidak bisa jalan-jalan ke sini, bisa lewat virtual seperti ini, kurang lebih untuk gambaran pelayanan gawat darurat 24 jam dari kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk isolasi COVID, ya, kurang lebih ada 12 bed. Itu posisinya di sebelah IGD, 18 bednya di lantai 2. Nah, ini untuk gambaran foto untuk pelayanan rawat jalan kita, ya. Nah, ini ruangannya. Selanjutnya,
Ini untuk kardiovaskular dan neuroscience center. Setelah itu, ini untuk pelayanan kebidanan dan kandungan. Nah, ini untuk ruang kebidanan dan kandungannya. Ya. Ini untuk pelayanan anak. Nah, ini untuk ruang dokternya atau ruang perawatannya. Jadi karena ini pelayanan anak, jadi sebisa mungkin untuk latar belakangnya ya berbau anak-anak ya. Kemudian selanjutnya, ini untuk center of excellence-nya ada kardiovaskular dan neurocenternya. Dia sudah ada cath lab-nya juga. Kemudian ekokardiografi, treadmill, dan EEG. Nah, ini untuk ruang kateterisasinya. Ya. Jadi ya jalan-jalan lihat-lihat foto dulu. Nanti yang punya kerinduan untuk main-main ke Manado boleh. Oh, biasa ini Pak fasilitasnya Pak. Iya, begitu Pak. Jadi di rumah sakit ini memang kita sebisa mungkin untuk ada value atau nilai berbeda dari rumah sakit yang lainnya. Jadi untuk fasilitas-fasilitas, jadi kalau mungkin deket ya Pak ya boleh main-main ke sini lihat-lihat. Ya, betul Pak. Mungkin kami akan ke Manado Pak. Sekalian. Boleh, boleh sekali Pak. Kami menyambut untuk boleh bisa main-main ke Manado. Kemudian ini ruang operasinya. Nah ini untuk komprehensi radiologi ada silent MRI-nya 1,5 Tesla, CT scan, USG-nya 4D, mamografi dan dental panoramic cephalometry. Nah ini untuk fasilitas CT scan-nya, kemudian MRI-nya, dan ruang lab-nya. Ini untuk kita untuk ruang lab-nya. Nah ini untuk ruang rehabilitasinya. Nah, untuk urologi center ada ESWL, ini ada Sentra Medica Eye Center, kemudian ada Cancer Center, Dialysis Center, Medical Rehabilitation Center, dan endoskopi dan laparoskopi. Nah, ini untuk juga ada Fertility Centernya, radioterapi, dan Geriatric Centernya. Nah, ini untuk foto untuk ruang rawat inapnya, ini untuk super VIP, ya. Kemudian ruang rawat inapnya atau VIP, ruang rawat inap kelas 1-nya, yang kelas 2-nya, dan kelas 3-nya. Ini untuk ruang rawat intensifnya. Ini ruang tunggu keluarganya, kemudian ruang farmasi, lobinya. Nah, jadi anggap aja Bapak Ibu semuanya lagi berjalan-jalan di Sentra Medical Hospital ya. Ini untuk lobinya. Kemudian, nah itu untuk kurang lebih profil dari Sentra Medical Hospital Minahasa Utara sendiri. Nah ini mungkin yang Bapak Ibu atau teman-teman lainnya yang menunggu ya untuk kita untuk data karyawan sendiri. Saat ini totalnya 270 karyawan, kemudian dokter umumnya 14, jadi totalnya 284, dokter spesialisnya 17. Kemudian ini untuk yang sudah ada di kami ya Bapak Samuel dan teman-teman semua. Jadi perawat ada 110. Jadi walaupun sudah berjalan beberapa bulan, tapi kita sudah mempersiapkan untuk karyawan-karyawannya. Jadi sudah ada refraksionis 1, bidan 9, apoteker 7, tenaga teknis farmasi 8, labnya 8, radiologi 6, CSSD 4, rekam medis 4, rehab medis 3, bank darah 2, GIS 4, fisikawan medis 1, penata anestesi 1, dan UPJ 3 orang. Nah ini untuk umumnya ya. Saya lanjut saja mungkin. Nah kalau tadi bicara tentang keadaan karyawan kita, mungkin yang lain sudah, wah ini sudah lumayan banyak. Apakah masih dibutuhkan? Nah jadi Bapak Ibu kita masih membutuhkan untuk karyawan ya. Dan untuk saat ini yang kita butuhkan yaitu perawat 20 orang. Nah, kita masih melihat kurang lebih ada pengalaman 1 tahun. Tapi untuk yang fresh graduate terbuka kalau memang ingin memasukkan berkasnya, lamarannya boleh. Kemudian radiografer untuk saat ini kita butuh 1 orang dikhususkan untuk perempuan. Bentar. Screen saya. Oke. Kemudian bank darah 3 orang. Apoteker 4 orang. Kemudian tenaga teknis farmasinya 4. Fisioterapi 2. Tapi untuk 2 ini kita diprioritaskan dulu untuk tunawicara. Kemudian analis labnya 2 orang.
Nah, itu saja mungkin Bapak Samuel, ini untuk nomor kontak kita dan yang pasti email ya Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa mencatat langsung email kita karir@centramedicahospitalminute.com. Mohon maaf ini agak terpotong. Jadi karir@centramedicahospital ada minute.com-nya ya. Jadi kalau dia dari tampilannya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja Pak Samuel pemaparan dari kami. Mohon maaf kalau agak cepat karena memang saya tahu masih ada kegiatan selanjutnya. Kurang lebih itu dari kami Pak Samuel. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik. Izin Pak Gio, mungkin saya mau ke audiens Pak, mungkin ada ya pertanyaan, kita buka langsung Q&A. Ya baik, siap. Kepada rekan-rekan peserta job fair, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan rekrutmen dari Rumah Sakit Internasional, Rumah Sakit Sentra Medica Internasional Minahasa Utara? Ya. Tadi ada kebutuhan perawat 20, terus ada farmasi, apoteker. Nah, silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand, kami berikan kesempatan. Oke. Atau mungkin bisa chat juga ya Pak Samuel ya. Ya kalau bisa dengan chat, mungkin biasanya suka malu-malu Pak. Betul. Malu-malu, yang kedua biasa jaringan Pak Samuel. Ya, kadang betul, kan udah ngomong tiba-tiba ya. Kadang ini pada lebih suka ke WhatsApp saya Pak nanyanya. Boleh. Silakan kalau ingin ada pertanyaan. Baik, izin Pak Gio terkait dengan ini ada yang chat saya nih, keluar di chat WhatsApp saya. Untuk persyaratannya Pak terkait yang perawat tadi kan kebutuhan 20 perawat. Nah, apa saja itu Pak? Apakah dari D3 profesi atau juga ada yang menanyakan kalau misalnya S1 perawat boleh nggak Pak gitu. Silakan Pak Gio. Oke, untuk berkasnya untuk yang D3 kemudian ini bisa, tapi yang pasti kita lihat dari sudah ada STR-nya Pak. Karena kan wajib ya. Nah, karena mungkin ada yang misalnya D3 keperawatan tapi belum mengurus STR-nya. Karena STR itu wajib. Untuk syarat utama sudah ada STR-nya. Gitu sih Pak. Kalau dokumen-dokumen ya pada umumnya sama, CV, lamaran, ijazah. S1 keperawatan boleh join, silakan. Kalau yang S1 keperawatan untuk join di kita untuk keperawatannya. Begitu Pak mungkin. Ya. Baik, terima kasih. Nah, baik untuk peserta job fair itu tadi adalah persyaratnya untuk D3 dan S1. Untuk yang pengalaman atau maupun fresh graduate, mungkin yang sudah pengalaman juga pengen menambah karir nih Pak. Di sana ada kesempatan karirnya lebih baik lagi, bisa langsung bisa mengirimkan CV dan lamarannya tadi ke karir@centramedica-hospital-manado.com. Hospital-minute.com. Oke, ada yang bertanya dari Meta Industri. Untuk apoteker Pak, D3 farmasi apakah boleh Pak ini mendaftar? Tadi kalau nggak salah ada ketata farmasian ya Pak? Ya, yang tenaga teknis farmasi. Cek. Halo, suara saya kedengaran Pak? Untuk yang D3 ya tadi Pak? Ya, D3 farmasi Pak. Ya, untuk D3 farmasi silakan dicoba dimasukin saja untuk D3 farmasinya. Nanti dari kita yang akan melihat untuk berkas-berkas. Baik, terima kasih Pak Gio. Baik, apakah dari peserta ada yang mau bertanya lagi? Bisa chat, bisa langsung membuka videonya, silakan. Oke, ada masuk chat Pak. Nggak apa-apa, saya baca langsung ya. Untuk berkasnya bisa dikirim email saja. Karena kalau langsung juga lumayan ya. Kalau tinggalnya di sana, mau bawa ke sini, kalau via ekspedisi baru berapa hari. Ya kan? Jadi langsung email saja Pak. Sorry, ini Rizkyati ya, perempuan ya. Jadi Ibu bisa langsung saja email ya, yang tadi yang sudah saya tulis di chat juga, karir@centramedicahospital.com. Langsung email saja, nanti bisa subjeknya bisa ditulis saja nama sama posisi yang dilamar adalah apa. Biar kami mudah untuk coba melihatnya. Begitu. Oke, terima kasih kembali. Izin Pak Gio mau memberikan juga ini ternyata pesertanya saya lihat di list itu ada dari Stikes Manado Pak. Oke. Sepertinya mungkin
Dekat Oh, lokasi. aduh, ternyata ada mana juga. Oke, siap. Iya, iya. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada lagi rekan-rekan peserta job fair? Dipersilakan. Dan izin Pak Gio, ini juga kita live-kan secara live di YouTube kita, Pak, sehingga memang selain di Zoom ada yang melihat di settingan YouTube kita, Pak. Waduh, oke, siap, siap, siap. Oke. Oke, rekan-rekan di Zoom, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan, sambil saya ngecek yang di YouTube. Oke, di YouTube belum ada pertanyaan, Pak. Baik. Nah, baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada Pak Gio yang sudah memberikan pemaparan dan kesempatan berkarir di Rumah Sakit Sentra Medica Internasional Minahasa Utara, Manado. Untuk kesempatan ini kepada peserta job fair, silakan untuk segera mengirimkan CV dan lamarannya kepada tadi ke email yang telah disebutkan, sehingga kebutuhan tenaga di Rumah Sakit Sentra Medica Internasional Minahasa Utara dapat segera terpenuhi. Baik, terima kasih Pak Gio. Terima kasih Pak Samuel. Kita akan mendengarkan company profile dan kesempatan berkarir dari Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong. Ini adalah pusatnya, korporatnya Sentra Medica nih. Di sana nanti akan dijelaskan oleh Ibu Mika atau dengan Ibu Vina. Kami persilahkan. Baik, izin saya share screen dahulu Ibu untuk company profile-nya. Ya. Ya, baik, silahkan Ibu Mika. Baik Bapak, selamat pagi untuk Ketua Yayasan ya, Yayasan IMDS dan seluruh jajaran direksi IMDS. Mohon maaf karena saya pada saat ini ada di rumah, jadi tidak nyambung ke rumah sakit. Moga-moga bisa berjalan baik ya Pak. Baik, amin, amin. Baik. Ya, saya Mika Arya Gultom, sebenarnya saya posisinya sebagai HRD Corporate, tetapi untuk sementara saya diperbantukan untuk Sentra Medica Cibinong. Nah, untuk Sentra Medica Cibinong ini adalah rumah sakit keempat dari Rumah Sakit Sentra Medica Group yang didirikan tahun 2011. Kita bertempat di Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja nomor 9 Cibinong. Kemudian alamat rumah sakit kita juga adalah rumah sakit tipe B. Kedengaran kan Pak? Kedengaran Bu. Ya, kelas tipe B yang sudah terakreditasi secara paripurna tahun 2012 dan tahun 2021 ini kita akan mengikuti SNAR 11. Jumlah tempat tidur kita 219. Kemudian untuk visi misi Rumah Sakit Sentra Medica Group pada dasarnya hampir sama. Nah, visi kita menjadi rumah sakit unggulan dan rumah sakit pilihan yang memberikan pelayanan terbaik di wilayah Bogor dan sekitarnya. Sedangkan misi kita ada 3, memberikan pelayanan kesehatan bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan dengan biaya terjangkau. Jadi hampir sama misi Sentra Medica Group ya. Kemudian yang kedua, memberdayakan tim medik dan perawatan yang profesional dan karyawan yang memiliki etos kerja dan dedikasi tinggi yang dikelola oleh tim manajemen yang capable, kolaboratif, bersinergi, dan didukung sistem kelola rumah sakit yang baik. Dan yang ketiga, kita menyediakan fasilitas pelayanan yang lengkap, terpadu, terpelihara, dan siap guna. Moto dari Rumah Sakit Cibinong, kesehatan Anda merupakan prioritas kami. Nilai-nilai yang kita coba untuk hidupi di rumah sakit kita adalah ramah, cepat, teliti, dan informatif. Kalau tidak salah, di minut itu ditambahin dengan kata H atau hati. Ya. Jadi minut itu menjadi adiknya Cibinong yang kelima ya. Kemudian kita akan melihat fasilitas dan pelayanan di Cibinong itu kita punya polispesialis 16
kebidanan anak, penyakit dalam, jantung, dan lain-lain. Kemudian poli bedah kita ada 7. Mulai dari bedah umum sampai subspesialis bedah vaskuler. Poli gigi kita juga ada, kemudian poli umum dan klinik laktasi. Seperti yang lain-lain, kita punya fasilitas pelayanan UGD, laboratorium, farmasi, dan radiologi 24 jam. Nah, menjadi fasilitas atau pelayanan unggulan kita saat ini adalah CAT Lab. CAT Lab, ESWL, MCT, MRI, kemudian mamograf. Nah, jadi untuk pelayanan ini pastilah kita membutuhkan sumber daya, staf medis, staf keperawatan, staf tenaga kesehatan lainnya yang tidak sedikit. Dan yang paling besar itu sekarang itu adalah Cibinong. Yang saya tahu bahwa karyawan paling banyak di Sentra Medica Group dimiliki oleh Cibinong yang pada saat ini sekitar 700-an ya. Desember kemarin kita 694, mungkin sekarang sudah 700 karena kita menambah untuk perawatan COVID cukup banyak. Jadi nanti lowongan kerja yang cukup besar itu di bagian keperawatan khusus untuk pelayanan COVID. Kemudian yang lain-lain juga ya, kayak operasi ganti sendi lutut atau panggul, operasi CABG, hemodialis. Hemodialisa kita juga sekarang itu mesin kita sudah 50. Jadi untuk hemodialisa juga kita membutuhkan perawat, kalau tidak salah sekitar 16-an. Jadi kita masih butuh banyak perawatnya ya. Kemudian MCU dengan adanya drive-thru yang setiap hari itu pasiennya berkisar 200-an lebih, juga membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan lain seperti tenaga lab, juga mungkin perawat ya, dan kemoterapi. Lalu fasilitas kamar rawat inap kita terdiri dari 4 kamar Azalea Suite, 9 kamar VIP Deluxe, 8 kamar Super VIP, 10 kamar utama, 11 kamar kelas 1, 7 kelas 2, dan kelas 3. Di samping itu kita punya fasilitas intensive care unit, yaitu Perina, NICU, ICU, HCU, HCCU, dan HCCU. Nah, untuk saat ini kita sedang membuka peluang untuk teman-teman perawat. Silahkan mengirimkan lamaran, bisa lewat IMDS, ya, tetap bisa lewat IMDS, bisa juga langsung ke HRD RS Sentra Medica Cibinong Co.id ya. Jadi silahkan untuk memasukkan lamaran. Untuk saat ini kita membutuhkan 42 lagi perawat untuk perawatan COVID, kemudian juga untuk hemodialis, untuk laboratorium, dan gizi 1 orang. Nah, kira-kira itu karena menurut saya Sentra Medica itu hampir sama semuanya ya. Hanya Cibinong itu menjadi rumah sakit keempat yang pada saat ini memang cukup berkembang pesat, bisa kita katakan, dengan adanya juga pelayanan-pelayanan unggulan yang tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, seperti itu kira-kira Pak Samuel, gambaran Rumah Sakit Cibinong. Silahkan bergabung dengan rumah sakit kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mika atas penjelasan company profile dari Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong, rumah sakit keempat ya Bu yang dimiliki oleh Sentra Medica dengan tipe B, dan juga tadi dengan jumlah perawat sudah mencapai 700, tetapi juga membuka peluang kekurangan untuk keperawatan. Baik, mungkin bagi rekan-rekan peserta job fair yang akan bertanya terkait biasanya ini termasuk primadona Bu di Cibinong ini Bu. Termasuk primadona. Banyak lulusan IMDS yang sudah terserap di sana ya Bu ya. Jadi memang termasuk Cikarang dan Cibinong dan
Harbun, Cisalak itu memang primadona, dan mungkin yang terbaru memang Minut, Bu. Itu Minut yang yang memang agak jauh dengan kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk alumni-alumni bisa join di sana, Bu. Baik, rekan-rekan alumni, silakan yang akan mau ditanyakan dengan oleh Ibu Mika terkait dengan rekrutmen di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, dipersilahkan. Nanti bisa Pak Samuel kirimkan ke kita. Baik, Bu. Segera untuk oke. Baik, untuk rekan-rekan mungkin alumni ataupun yang dari lain bisa nanti tadi CV-nya bisa dikirimkan ke saya atau langsung kepada KRD sehingga nanti bisa untuk kita follow up untuk rekrutmen selanjutnya. Baik, ada yang masuk di WhatsApp saya, Bu, pertanyaan terkait dengan yang gizi, Bu, ahli gizi. Apakah dari D3 atau S1, Bu, pertanyaannya, Bu, untuk ini? Minimal D3, Pak. Silakan kalau S1 sudah keluar STR-nya, silakan juga. Baik, berarti fresh graduate apakah diperbolehkan melamar, Ibu? Silakan, Pak. Bisa untuk saat ini fresh graduate bisa juga dipertimbangkan. Baik, terima kasih Bu Mika. Baik, itu adalah tadi pertanyaan dari Ibu Kiki, selaku juga untuk gizi. Lalu selanjutnya Ibu ada pertanyaan ini, apakah bisa memilih kalau misalnya perawat itu, kan tadi ada perawat yang khusus COVID dan ada yang perawat untuk hemodialisa, misalnya kalau misalnya mau di hemodialisa, apakah bisa seperti itu, Bu? Ada pertanyaannya seperti itu, Bu. Baik, kita memang apa namanya, Pak, kita kan kalau bisa yang hemodialisa itu sudah punya sertifikat HD. Jadi di sana perawat-perawat yang sudah tersertifikat ya. Sedangkan kalau di COVID yang fresh graduate juga masih bisa dibantu oleh kakak-kakaan yang sudah senior. Kalau di hemodialis diharapkan memang mereka adalah perawat yang sudah ada pengalaman dan juga sudah sertifikatnya sudah ada. Karena agak khusus ya Pak untuk hemodialisa. Baik, terima kasih Bu Mika Beki. Coba saya untuk merangkum tadi untuk terkait dengan perawat hemodialisa bahwa membutuhkan untuk sertifikat HD. Jadi mungkin bagi teman-teman perawat yang sudah berpengalaman punya sertifikat boleh apply di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Baik, mungkin dari rekan-rekan dari Zoom, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh lewat chatting kalau memang tidak memungkinkan untuk sinyal. Mungkin biasanya memang sinyal ininya Bu kadang-kadang suka patah ini ya. Silakan boleh melalui chat rekan-rekan semuanya. Oh, ada pertanyaan lagi Bu di WhatsApp saya. Untuk apoteker apakah ada kebutuhan Ibu? Pertanyaannya. Iya ya. Mungkin job fair ini kurang cepat ya Pak. Kemarin kita baru ambil 1 orang yang apoteker untuk penambahan 1 orang untuk bagian PPRA. Nah, tapi menurut saya nggak apa-apa, silahkan aja tetap dikirimkan. Nanti jika ada peluang bisa saya geser ke rumah sakit lain, karena kadang-kadang di saya itu ada info bahwa di grup ini rumah sakit Cikarang contohnya kurang, atau di rumah sakit Harbun, Harapan Bunda atau Cisalak bisa saja saya follow up selanjutnya. Jadi silakan aja tetap dikirim. Moga-moga ada peluang lain di rumah sakit kita yang lain juga. Oh, baik. Terima kasih Bu. Baik, benar Ibu terkait dengan itu memang tadi Ibu adalah HRD corporate ya Bu ya. Jadi menaungi 5 rumah sakitnya ya Bu ya. Jadi teman-teman baik, rekan-rekan semuanya di kolom chat Bu Vina sudah menuliskan untuk yang mau apply di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong bisa mengisi di link bit.ly-nya atau email ke hrd@rumahsakitsentramedikacibinong.co.id. Nah, silakan teman-teman bisa di copy paste untuk di kolom chat-nya sehingga nanti bisa atau langsung klik ya Bu, kita klik langsung bit.ly-nya bisa langsung untuk mengisi form rekrutmen sehingga nanti akan dijadwalkan dari tim Bu Mika, Bu Vina selaku SDM di Rumah Sakit Sentra Medika untuk tesnya. Mungkin kalau tesnya nggak berbeda jauh dengan yang Cikarang tadi ya Bu ya untuk rule-nya ya? Ya, tidak beda jauh dengan yang lain-lainnya. Baik,
Terima kasih Bu Mika atas kesediaan waktunya. Mungkin teman-teman kalau tidak ada pertanyaan di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, kita akan melanjutkan dengan rumah sakit yang lain. Nah, mungkin ini mohon izin Bu terkait dengan yang dari Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak dan Rumah Sakit Harapan Bunda memang belum bisa bergabung di job fair kali ini untuk secara langsung, tetapi tadi dari masing-masing RD menitipkan bahwa mereka juga membuka peluang terkait dengan kebutuhan dari perawat dan tenaga medis yang lainnya. Jadi nanti bisa langsung mengunjungi di website Rumah Sakit Harapan Bunda dan Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Dan mungkin dibawahi oleh Bu Mika sendiri ya Bu ya. Gitu. Jadi nanti bisa langsung teman-teman di-share informasi mungkin yang tinggalnya lebih dekat di Pasar Rebo atau yang di Depok. Nah, itu bisa memilih lokasi Rumah Sakit Sentra Medika dan dengan tempat tinggalnya. Baik, terima kasih Bu Mika dan tim saat ini atas penjelasan yang diberikan. Semoga kebutuhan akan tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya dapat segera terpenuhi sehingga pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit Sentra Medika Group bisa segera terrealisasi dan menjadi pelayanan yang unggul sehingga pelayanannya menjadi memuaskan dan selalu terakreditasi paripurna. Terima kasih Bu Mika dan tim. Baik, rekan-rekan selanjutnya, rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita akan dari Rumah Sakit Metro Hospital, sebelumnya dari Ibu Ratna Suryawijaya memohon minta maaf tidak bisa bergabung. Ada meeting yang harus beliau ikuti, tetapi barusan beliau menitipkan untuk saya dapat memberikan share company profile dari Metro Hospital Group. Baik, izin saya akan menampilkan untuk company profile dari Rumah Sakit Metro Hospital Group. Ya, baik. Rekan-rekan semuanya, untuk Metro Hospital Group ini adalah di bawah PT Metro Healthcare Indonesia Tbk. Jadi Metro Hospital ini sudah menjadi perusahaan publik di mana mereka sudah mengoperasikan sekitar 7 cabang rumah sakit. Jadi ini juga kesempatan bagi rekan-rekan semuanya untuk bisa bergabung di Rumah Sakit Metro Hospital Group. Untuk jumlah rumah sakit yang dimiliki oleh Metro Hospital, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini dari Metro Hospital ada Rumah Sakit Metro Hospital Cikupa, Rumah Sakit Metro Hospital Cikarang, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mitra Husada Sidoarjo, Rumah Sakit Kartini, lalu ada Rumah Sakit Bunda Sejahtera, Rumah Sakit Ibu dan Anak Santo Yusuf, Rumah Sakit Bina Mandiri, dan yang terakhir ada Rumah Sakit Bunda Mulia. Nah, ada 2 rumah sakit yang berlokasi di Cikarang, mungkin bagi rekan-rekan alumni yang berada di Cikarang ini bisa menjadi opportunity atau kesempatan untuk bisa bergabung dengan Metro Hospital Group. Nah, di sini ada Metro Hospital Cikarang itu di Jababeka, lalu yang Bunda Mulia ini adalah baru kemarin diakuisisi, ini berada di Cikarang Utara. Jadi ini adalah rumah sakit kedua di yang dimiliki oleh Metro Hospital. Baik, untuk peluang kerja yang diberikan oleh Metro Hospital akan saya sharekan, ditunggu sebentar, izin. Nah, baik rekan-rekan semuanya, ini adalah peluang kerja yang ada di Rumah Sakit Metro Hospital. Yang pertama adalah ada dokter umum, lalu ada perawat IGD, ini lokasinya ada di Kota Baru, rawat inap atau rawat jalan, ini ada di Duri Kepa, Cikupa, Cikarang, ada di Cikarang Barat juga, lalu ada perawat anestesi, ini di cabang Kota Baru, lalu ada perawat ICU, Mojosari, lalu ada koordinator rekam medis, ini juga di Kota Baru, analis laboratorium ada di
Kota Baru, Duri Kepa, Cikupa, Sidoarjo, Tanjung Priuk, Cikarang Barat. Radiografer ada untuk di Rumah Sakit Duri Kepa, apoteker di Tanjung Priuk dan di Cikarang Barat, lalu asisten apoteker ada di Cikarang Barat. Nah, ini mungkin kesempatan bagi rekan-rekan semuanya yang dari perawat ataupun dari apoteker atau rekam medis yang lainnya bisa untuk apply di Rumah Sakit Metro Hospital Group. Baik, untuk mengirimkan lamarannya itu di email recruitment@metrohospitalgroup.com. Nah, ini teman-teman nanti mungkin bisa WhatsApp ke saya untuk saya sharekan juga, nanti ada saya posting di website IMDS, di Karir IMDS untuk peluang karir ini, dan rekan-rekan semuanya bisa mengirimkan lamarannya di recruitment@metrohospitalgroup.com atau dengan kontak personnya di 0812 1090 0081. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh rekan-rekan semuanya, silahkan terkait dengan company profile dan kesempatan berkarir di Metro Hospital Group. Silakan, boleh melalui chatting atau langsung mau raise hand, dipersilakan. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk apoteker, apakah D3 boleh? Nah, kalau untuk D3, sini sesuai dengan klasifikasi yang diberikan, bahwa nanti akan menjadi asisten apoteker untuk yang D3 farmasi. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang untuk sudah profesi apoteker, baru bisa menjadi apoteker di Rumah Sakit Metro Hospital Group. Lalu untuk ada pertanyaan juga untuk D3 keperawatan. D3 perawat bisa masuk di keperawatan, jadi silahkan apply untuk Metro Hospital. Nanti akan ada pembagian dari masing-masing perawat. Ini ada perawat IGD, rawat jalan atau rawat inap, ada juga perawat ICU. Lalu yang ada perawat anestesi. Nah, ini silahkan juga bisa apply di Karir Metro Hospital Group. Baik, apakah ada lagi? Baik, ada pertanyaan untuk lulusan bidan, Pak, bagaimana, apakah ada peluang? Nah, untuk bidan kita ada peluang, kita ada dari Elite Internasional, kita ada perawatan untuk home care, jadi ini adalah kesempatan bagi para bidan untuk mengembangkan diri, selain daripada nanti rekan-rekan bisa membuka peluang usaha. Ini ada, saya akan coba sharekan peluang karir dari Elite Internasional untuk tenaga kebidanan. Oh baik, izin ada pertanyaan untuk cabang di Makassar ada atau tidak. Baik, nah untuk di Makassar, untuk sentra medika, kita ada di Manado. Kalau Makassar memang belum launching di sana. Untuk Metro Hospital juga sementara masih terkonsentrasi di Jabodetabek dan Jawa. Mungkin nanti pengembangan selanjutnya akan ada yang di Makassar. Seperti itu. Jadi untuk yang di Makassar saat ini belum tersedia. Nah, baik, selanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan untuk para bidan ya. Kalau di bidan memang di rumah sakit ini terkait dengan open recruitment-nya, untuk saat ini sudah terpenuhi dari setiap masing-masing posisi, sehingga untuk bidan kita akan coba nanti setelah ada peluang akan kami informasikan dalam grup IKA IMDS. Nah, selanjutnya untuk bidan kita ada peluang dari Elite Internasional, itu adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan rekrutmen pihak negara Arab Saudi, di sini di mana ada peluang untuk perawat juga ada, lalu untuk yang bidannya kita adalah untuk hiring home care. Baik, izin untuk saya tampilkan. Baik, ini adalah kesempatan untuk dari lulusan Diploma 3 Kebidanan.
ada hiring home care untuk penempatan di New Mawasat Hospital Kuwait. Jadi ini ada di Kuwait. Mungkin bagi bidan yang berminat silakan menghubungi saya di Biro Alumni dan Kemahasiswaan. Nanti saya akan hubungkan dengan Ibu Becky selaku penanggung jawab rekrutmen dari home care ini. Jadi ini nanti atau di situ juga ada WhatsApp dan media sosialnya. Bisa juga langsung kirim CV-nya ke jara@intlrecruit.com. Jadi nanti teman-teman bisa langsung memasukkan apply lamarannya ke sana. Baik, ini adalah informasi yang saat ini terkait dengan job fair online yang diselenggarakan oleh Institut Medika Dr. Gigi Suherman sebagai jembatan untuk menjembatani para alumni dengan para stakeholder supaya dapat berkesinambungan dan bersinergi untuk dapat bertemu antara pencari kerja dan peluang kerja yang ada ataupun peluang karir untuk meningkatkan karir dari setiap institusi. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada semua peserta job fair hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kami buka sesi untuk tanya jawab saat ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, maka job fair online saat ini kita akan tutup. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bermanfaat bagi para alumni semuanya dan kepada para stakeholder. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang yang telah ikut berpartisipasi, Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Rumah Sakit Sentra Medika Internasional Minahasa Utara, Rumah Sakit Harapan Bunda, dan Rumah Sakit Metro Hospital Group. Lalu juga ada dari Elite Internasional. Lalu mohon izin saya kemarin mendapatkan WhatsApp untuk dapat juga di-sharekan, walaupun memang tidak masuk dalam job fair kita kali ini. Ada lowongan perawat dari Rumah Sakit Anissa Cikarang. Nah, izin saya menampilkan sebentar sebelum saya tutup acara ini. Baik, izin rekan-rekan semuanya, ini adalah peluang karir di Rumah Sakit Anissa Cikarang. Ini kemarin saya dapatkan dari Ibu Kartika selaku SDM di Rumah Sakit Anissa. Memang beliau juga belum bisa hadir untuk memberikan company profile, tetapi saya informasikan bahwa Rumah Sakit Anissa Cikarang ini memiliki beberapa cabang di Cikarang dan yang pusatnya ada di Cikarang Utara, tepatnya di dekat Polres Jababeka. Nah, ini yang diperlukan adalah pertama adalah staf alkes, ini lulusan dari D3 ATEM, lalu ada perawat ruangan, ini boleh D3 keperawatan atau professionals, lalu ATLM dari D3 analis kesehatan, lalu juga ini ada staf marketing D3 atau S1, pengalaman yang sesuai minimal 1 tahun di rumah sakit. Laki-laki atau perempuan, lalu untuk yang nomor 1 dan 4 khusus laki-laki. Lalu untuk lamaran bisa dikirimkan kepada hrd@rumahsakitanissa.cikarang.com atau kalau mau bisa datang langsung atau via pos, tapi sebaiknya melalui email karena saat ini kita sudah semuanya online sehingga rekan-rekan yang saat ini mengikuti job fair bisa memberikan CV maupun lamaran kerjanya melalui email di hrd@rumahsakitanissa.cikarang.com. Baik, terima kasih. Ini adalah informasi job fair dan lowongan kerja yang dapat kami sharekan kepada para alumni dan semua alumni yang baik dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman maupun dari perguruan tinggi yang lain. Semoga apa yang sudah kita berikan hari ini dapat bermanfaat bagi pengembangan karir dan mendapatkan karir di tempat yang diinginkan. Banyak pilihan yang dapat rekan-rekan alumni atau rekan-rekan sejawat pilih. Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang, lalu juga tadi yang lebih jauh lagi di Rumah Sakit Sentra Medika Internasional Minahasa Utara, lalu juga ada Metro Hospital Group dengan
7 anak cabang rumah sakitnya. Ada juga tadi yang lebih jauh lagi, yang ke Kuwait juga ada, lalu juga ada yang di Rumah Sakit Anissa. Baik, terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan, boleh menghubungi saya di Biro Kemahasiswaan dan Alumni Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Untuk email saya samuel@imds.ac.id, nomor WA saya 0812-8163-3635. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu berjalannya acara kegiatan pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.